Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatma Boru Panjaitan dengan NIM 0703222028, mata kuliah Kontrol Optimal. Saya ada di kelas Matematika 2. Tujuan saya di sini adalah saya ingin mempresentasikan materi-materi seperti kontrol optimal, elemen utama dalam masalah kontrol optimal. Selanjutnya, formulasi umum masalah kontrol optimal, prinsip maksimum point regin, atau bisa kita sebut dengan singkatannya saja. Singkatannya itu PMP. Nah, lalu di sini ada strategi penyelesaian. Selanjutnya, klasifikasi masalah kontrol optimal. Di sini kita akhiri materinya dengan membahas satu soal. Di sini ada contoh soal supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami atau lebih mengerti tentang materi-materi kontrol optimal yang sudah kita bahas di rekaman ini. Nah, di sini kontrol optimal. Kontrol optimal adalah metode matematis untuk mencapai aturan kontrol terbaik dalam suatu sistem dinamis agar suatu tujuan tercapai secara optimal. Misalnya, biaya umum, waktu tercepat, energi terkecil, keuntungan maksimum. Nah, jadi kita itu mencari kalau kita menjadi suatu pengusaha gitu kan, kita ini mencari biayanya ini gimana caranya supaya kita mengeluarkan itu biaya yang kecil, minimum, dan kita mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, supaya lebih mengerti lagi, di sini saya ada memberikan 3 contoh. Yang pertama itu robot ingin bergerak dari titik A ke B dengan energi minimum. Yang kedua, perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan. Nah, memaksimalkan keuntungan selama periode tertentu dengan pengaturan produksi yang optimal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai yang punya perusahaan menginginkan dua kelebihan gitu. Kita bisa memaksimalkan keuntungan, kita bisa meminimumkan pengeluaran kita, tapi mendapatkan hasil atau sebuah barang jadinya itu juga berkualitas gitu. Yang ketiga ini pesawat luar angkasa ingin mencapai orbit dengan konsumsi bahan bakar paling hemat. Nah, selanjutnya elemen utama dalam masalah kontrol optimal. Masalah kontrol optimal selalu melibatkan 3 komponen utama, yaitu yang pertama ini ada state, kedua kontrol, ketiga ada kriteria kinerja J. Nah, di sini ada simbol-simbolnya teman-teman di setiap komponennya itu. Di sini ada state dengan simbol XT. Di sini variabel yang menggambarkan kondisi sistem pada waktu T. Yang kedua, kontrol. Simbolnya itu UT, variabel input atau pengendali yang bisa diatur. Yang ketiga itu kriteria kinerja. Di sini dia memiliki simbolnya itu J, tapi dia J besar, teman-teman. Di sini kriteria kinerja itu fungsi tujuannya biaya atau keuntungan yang diinginkan diminimumkan atau dimaksimumkan. Selanjutnya kita akan membahas formulasi umum masalah kontrol optimal. Nah, di sini di materi ini kita memiliki rumus umum, yaitu min, minimum, min, UT,
J besar U sama dengan integral T0 batas atas TF L XT UT T DT ditambah tidak nilai kosong XTF, di mana L-nya itu elemen dari X UT, dia itu running cost, biaya selama waktu berjalan. Nah, di sini di bagian yang paling terakhir yaitu tidak 0 XTF itu disebut sebagai terminal cost atau biaya pada akhir waktu. Nah, di sini ada F XUT. Ini dia sistem dinamik. Biasanya ditulis X dot, dia ada titik di atas ini, T sama dengan F X kali T, U kali T, di mana X-nya itu T0 sama dengan X0. Nah, selanjutnya prinsip maksimum point regime atau bisa disebut singkatannya saja yaitu PMP. Digunakan untuk mencari kontrol optimal yang melibatkan fungsi Hamiltonian dan persamaan adjoint. Persamaan adjoint ini bisa kita sebut juga sebagai costat. Nah, dalam mengerjakan soal-soal kontrol optimal, kita harus memenuhi syarat atau langkah-langkah pengerjaan soalnya. Nah, di sini untuk kontrol optimal PMP memiliki 4 langkah, yaitu bentuk fungsi Hamiltonian. Kedua, menentukan sistem diferensialnya. Ketiga, kondisi optimal untuk kontrol. Keempat itu syarat batas. Nah, untuk langkah-langkah PMP ini, yang pertama itu bentuk fungsi Hamiltonian. Di sini ada H besar, di mana X, U, lambda, T sama dengan L besar, X, U, T ditambah lambda pangkat T, F, X, U, T. Yang kedua itu menentukan sistem diferensial. Di sini ada persamaan keadaan. Di sini dia ada 2, X dot T sama dengan do H besar per do lambda. Nah, yang keduanya ini ada lambda dot T sama dengan min. Bedanya di sini dia positif, di sini dia negatif. Terus dia di sini lambda, ini dia X. Jadi dia min do H besar per do X. Yang ketiga, kondisi optimal untuk kontrol. Bentuknya itu do H besar per do U sama dengan 0 akan menjadi U star T. Di sini yang keempat, syarat terakhir itu syarat batas. Ada 2 teman-teman, diketahui X T0 sama dengan X0. Dan yang kedua itu, jika terminal cost-nya itu dia tidak sama dengan 0x TF ada, maka lambda TF-nya itu dia do tidak sama dengan 0, tidak kosong, per do X TF. Nah, selesai dari prinsip maksimum point regime atau PMP, kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu strategi penyelesaian. Di sini ada 3 metode, yaitu strategi karena seringkali hasilnya berupa sistem persamaan diferensian non-linear dengan batas campuran awal dan akhir
maka metode penyelesaiannya bisa 1. Metode analitik. Yang kedua, metode numerik. Yang ketiga, software bantu. Jadi yang pertama itu metode analitik. Jika persamaannya itu dia sederhana, jadi kita bisa menyelesaikan permasalahannya itu secara langsung. Jadi kita memakai metode analitik. Yang kedua itu metode numerik. Umumnya digunakan terus metode shooting, kuta, dan lain-lain. Itu untuk metode numerik. Jadi kita menggunakan metode yang di bawah ini. Yang ketiga itu ada software bantu. Jadi kalau kita mengerjakan kontrol optimal, kita bisa lebih mudah karena kita bisa menggunakan software. Softwarenya itu ada beberapa software, yaitu MATLAB. MATLAB ini sering banget digunakan. Yang kedua itu Python. Ketiga SciPy. Keempat itu Wolfram Alpha. Yang terakhir ini Maple. Maple juga sangat mudah digunakan untuk kita yang sebagai mahasiswa. Nah, selanjutnya kita ke klasifikasi masalah kontrol optimal. Nah, di sini ada sebuah tabel di mana isinya itu bidang dan aplikasi kontrol optimal. Di sini bagian bidangnya itu terdapat 4, teman-teman. Yang pertama itu teknik dan robotika. Kedua itu ekonomi. Ketiga, ruang angkasa. Keempat, kedokteran. Nah, di keempat bidang ini memiliki aplikasi kontrol optimalnya. Di sini langsung saja kita bahas yang pertama, teknik dan robotika. Aplikasi kontrol optimal dari teknik dan robotika ini adalah navigasi robot, sistem kendaraan otonom. Selanjutnya di bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini juga memiliki aplikasi kontrol optimalnya. Di sini investasi optimal, perencanaan konsumsi produktif. Yang ketiga itu bidang ruang angkasa. Bidang ruang angkasa pun juga memiliki aplikasi kontrol optimalnya loh, yaitu trajektori peluncuran roket dengan konsumsi bahan bakar yang minimum. Nah, di sini kita tugasnya meminimumkan nih teman-teman. Yang keempat itu kedokteran. Aplikasi kontrol optimal untuk bidang kedokteran ini adalah pengendalian penyebaran penyakit. Jadi kita bisa memakai kontrol optimal ini ya ternyata untuk penyebaran penyakit atau epidemiologi. Atau bisa juga untuk pemberian dosis obat supaya tidak lebih atau tidak kurang. Nah, tadi kita sudah menjelaskan masalah klasifikasi masalah kontrol optimal, di mana tadi memiliki 4 bidang ya. Yang pertama itu teknik dan robotika, ekonomi, ruang angkasa, kedokteran. Terus kita sudah memahami strategi penyelesaiannya. Terus udah kita bacakan juga langkah-langkahnya yang ada 4 langkah-langkah. Terus di sini ada bentuk umum masalah kontrol optimal, dan di sini elemen utama dalam masalah kontrol optimal, dan yang paling utama itu penjelasan mengenai dasar-dasar kontrol optimal. Nah, tadi jangan lupa ya teman-teman bahwasanya tujuan kita itu sebenarnya untuk meminimumkan atau memaksimumkan pendapatan kita. Nah, di sini agar lebih kita pahami metode dari kontrol optimal ini dari metode PMP, kita akan membahas satu soal kontrol optimal. Nah, di sini soalnya itu
min integral dari 0 sampai 1 u kuadrat dt. Di sini kita akan membentuk dulu di mana x dot t-nya itu sama dengan x ditambah u. X0-nya itu sama dengan 1, X1-nya itu dia bebas. Nah, tadi langkah pertamanya itu, nah, kita bentuk fungsi Hamiltonian. Di sini untuk contoh soal kita, bentuk Hamiltoniannya itu H besar. Hamiltonian itu berlambang H besar ya teman-teman, sama dengan J ditambah lambda G. Nah, di sini perlu kita ketahui J besar itu dia ini contohnya min integral 0 sampai 1 u kuadrat dt. Ini dia J. Diingat ya teman-teman, ini dia J. Nah, selanjutnya H sama dengan u kuadrat ditambah lambda kali X tambah U sama dengan u kuadrat tambah lambda X tambah lambda U. Jadi kita ini kan u kuadrat nih, terus ini kan dia ada tutup kurung teman-teman, jadi kita kalikan dalam, jadi dia lambda X tambah lambda U. Selanjutnya kita menentukan U-nya, do H besar plus per do U sama dengan 2U plus lambda, menjadi do kuadrat H besar per do U kuadrat sama dengan 2. Nah, 2 ini kan lebih besar dari 0, sehingga manajemen minimum, sehingga dia menjamin minimum. Nah, di sini perlu kita ketahui dia ada 2, permisalannya ada 2. Yang pertamanya itu misalnya dia lebih besar dari 0, maka sehingga menjadi minimum. Jika lebih kecil dari 0, maka sehingga menjamin maksimum. Ini jangan lupa ya guys. Nah, selanjutnya kita kemudian mencari nilai optimum U. Untuk mencari nilai optimum U, di sini kita bisa membuat do H besar per do U sama dengan 2U ditambah lambda akan menjadi U star sama dengan min lambda per 2. Nah, selanjutnya kita substitusi H besar star sama dengan min lambda per 2 dikali 2 atau kuadrat 2 ditambah lambda X ditambah lambda dikali min lambda per 2. Nah, di sini min lambda kali min lambda kuadrat 2 kali 2 itu 4 ditambah lambda X dikurang ini dikalikan ke dalam ya teman-teman. Jadi hasilnya itu min lambda kuadrat per 2. Nah, di sini kita bisa mendapatkan hasilnya itu adalah lambda X dikurang lambda kuadrat per 4. Nah, kita mencari persamaan state di mana X dot sama dengan do H besar star per do X sama dengan X dikurang 2 lambda per 4 dan menghasilkan nilai X sama X min lambda per 2. Terus kita mencari persamaan costate-nya. Kan tadi kita yang pertama tuh mencari persamaan state. Langkah yang selanjutnya itu kita mencari persamaan costate. Di sini ada lambda
dot sama dengan min do H besar star per do X sama dengan min lambda. Min lambda dot sama dengan min lambda. Nah, jadi dia ke sini. Terus d lambda per dt sama dengan min lambda. Integral dari dx per lambda sama dengan integral min 1 dt. Jadi len lambda sama dengan min t tambah c. Lambda sama dengan e min t tambah c. Lambda star sama dengan c1 e pangkat min t, dan c1 nya itu bisa jadi e pangkat c. Nah, di sini kita bisa menuliskan langkah selanjutnya, yaitu x dot sama dengan x kurang lambda per 2. dx per dt sama dengan x kurang c1 e pangkat min t per 2. dx per dt min x kita ubah dia ke baris kiri sama dengan min c1 e pangkat min t per 2. Dan terakhir P sama dengan min 1. D nya itu kita mendapatkan hasil min C1 E min T per 2. F1 nya itu kita mendapatkan hasil E pangkat integral PDT sama dengan E integral min 1 DT sama dengan E pangkat min T. Dan kita akan mendapatkan hasil, yaitu X star sama dengan E pangkat T. Nah, lambda starnya itu 0. U starnya itu dia min lambda per 2 sama dengan 0. Jadi 0, X starnya ini dia E pangkat T. Nah, ini tadi pembahasan kita mengenai kontrol optimal dan beserta contoh kontrol optimal. Terima kasih kepada teman-teman. Maaf jikalau ada salah kata. Saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.